Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, hari ini Ibu akan membahas materi mengenai sifat larutan asam, basa, dan garam. Sebelumnya, Ibu punya pertanyaan untuk kalian nih. Apakah kalian sudah mengenal benda-benda ini? Ya, benar. Itu adalah deterjen, air jeruk, dan juga ada larutan garam. Nah, dari ketiga benda ini, kita bisa mengelompokkan larutan berdasarkan sifatnya. Sebelum memulai pelajaran, kita harus tahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu peserta didik diharapkan dapat mengetahui bahan alami yang dapat digunakan sebagai indikator alami dengan benar. Oke, kita lanjut ke materi ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai asam. Seperti yang kita ketahui, ketika mendengar kata asam, kemungkinan kita akan langsung kepikiran tomat, jeruk, dan cuka. Nah, asam ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, yaitu memiliki rasa asam. Nah, perlu diingat ya, tidak boleh dicoba kecuali pada makanan. Yang kedua, yaitu dapat menimbulkan korosi. Korosi ini adalah kerusakan logam karena reaksi kimia. Misalnya, yaitu pengkaratan besi. Dan yang ketiga, yaitu dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai basa. Contoh benda yang mengandung basa yaitu ada sabun mandi, ada deterjen, dan masih banyak lagi. Basa di sini mempunyai beberapa ciri-ciri. Yang pertama, memiliki rasa agak pahit. Yang kedua, terasa licin di kulit. Dan yang ketiga, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Basa seringkali direaksikan dengan larutan asam dan akan menghasilkan senyawa netral yang disebut dengan reaksi netralisasi. Nah, pengaplikasian dari reaksi larutan asam dengan larutan basa, yakni pada obat MAH. Mengapa seperti itu? Ada yang tahu? Nah, jadi seperti ini. Saat seseorang mengalami sakit MAH, maka kondisi kadar asam lambung sedang tinggi, sehingga perlu diberikan basa agar menjadi netral, yaitu dengan diberikan obat MAH yang memiliki kandungan magnesium hidroksida atau mengandung aluminium hidroksida sehingga dapat membuat kondisi lambung normal kembali. Selanjutnya yaitu garam. Senyawa garam yang sering kita jumpai yaitu NaCl atau garam dapur yang sering digunakan oleh ibu untuk memasak. Nah, garam di sini dapat terbentuk melalui reaksi asam dan basa seperti yang dijelaskan tadi ya, yaitu reaksi netralisasi. Jadi, reaksi netralisasi ini terjadi apabila asam direaksikan dengan basa. Nah, hasilnya akan menghasilkan garam dan air. Misalnya, ibu memiliki asam klorida atau HCl. Kemudian ibu reaksikan lagi dengan natrium hidroksida atau NaOH. Nah, dari reaksi tersebut akan menghasilkan garam dapur atau NaCl serta H2O yaitu air. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai indikator-indikator. Indikator di sini ada dua macam, yaitu indikator alami dan buatan. Indikator alami berasal dari alam, misalnya seperti ini. Ada bunga sepatu, bunga bugenvil, kulit manggis, ada kubis ungu, ada kunyit, ada juga pacar air. Nah, dari keenam indikator alami ini, kita harus menghaluskannya terlebih dahulu agar mudah untuk ditetesi ke dalam larutan-larutannya. Nah, misalnya kita ambil contoh bunga sepatu ya. Nah, bunga sepatu di sini kita haluskan terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan dengan air sehingga menjadi ekstrak bunga sepatu. Kemudian kita siapkan dulu nih larutan asam dan larutan basanya. Kemudian kita tetesi deh ekstrak bunga sepatu yang tadi ke larutan asam. Kemudian ekstrak bunga sepatu dilarutkan juga ke dalam larutan basa. Nah, ketika ditetesi ke larutan asam tersebut akan berubah menjadi warna merah.
Begitu juga ya, ketika ekstrak bunga sepatu diteteskan ke dalam larutan basah akan berubah menjadi warna hijau. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai indikator buatan. Nah, di sini kita memiliki indikator buatan, yaitu ada kertas lakmus. Kertas lakmus dikelompokkan menjadi dua, yaitu kertas lakmus biru dan kertas lakmus merah. Kertas lakmus berfungsi sebagai indikator buatan untuk asam dan basa. Nah, apabila kita memiliki kertas lakmus biru, kemudian kita celupkan ke dalam larutan asam, seperti pada gambar, maka kertas lakmusnya akan berubah warna menjadi merah. Nah, apabila kita memiliki kertas lakmus berwarna merah, kemudian kita celupkan ke dalam larutan basah, maka juga akan terjadi perubahan kertas lakmus dari merah menjadi biru, seperti pada gambar di slide-nya ya. Baik, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.